Halo anak, selamat pagi berkah dalam. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian tetap selalu sehat ya. Hari ini kita akan belajar matematika KD 3.6. Hari ini kita akan belajar mengukur panjang benda. Nah, tujuan belajar hari ini supaya anak-anak dapat mengukur panjang suatu benda dan mengubahnya dalam satuan meter. Sedikit mengulas yang kemarin minggu lalu Pak Richard sudah sampaikan cara mengukur panjang benda dengan penggaris. Nah, kemarin anak-anak sudah mempraktekkan, Pak Richard akan jelaskan kembali. Yang pertama, caranya meletakkan angka 0 pada penggaris pada pangkal suatu benda. Jadi letakkan angka 0 itu di ujung benda yang akan kita ukur. Setelah itu, kita sejajarkan penggaris dengan benda. Penggarisnya harus lurus dengan bendanya, tidak boleh ada yang miring. Setelah itu, kita dapat melihat angka pada penggaris di ujung benda, ya. Dari 0, lalu ujungnya nanti itu ada berapa. Nah, contohnya di sini. Pak Richard mempunyai sebuah ballpoint. Ballpoint ini Pak Richard ukur. Di ujungnya, di pangkalnya ini ya, pangkalnya ini, itu bagian yang untuk menulisnya, ballpointnya itu ada di angka 0. Lalu di ujungnya ini di angka 14. Jadi panjang dari ballpoint ini adalah 14 cm. Itu tadi alat ukur panjang penggaris. Nah, masih ada 4 alat ukur panjang yang lain. Yang pertama ini adalah roll besar, yang ini adalah roll kecil, lalu ini yang ketiga ini adalah jangka sorong, yang keempat ini adalah meteran kain, ya. Mari kita mengenal satu-satu tentang alat ukur panjang. Yang pertama ini adalah meteran roll besar, digunakan untuk mengukur panjang tanah dan lapangan. Bentuknya seperti ini anak-anak. Lalu yang kedua ini adalah meteran roll kecil, digunakan untuk mengukur panjang kayu, pintu, atau jendela. Kalau kalian melihat Pak Tukang ya mengukur panjang tanah atau lapangan, biasanya mereka menggunakan ini. Tapi apabila mengukur panjang kayu, pintu, atau jendela, biasanya menggunakan meteran roll kecil. Yang ketiga adalah jangka sorong. Jangka sorong ini digunakan untuk mengukur panjang diameter benda berbentuk lingkaran. Misalnya mur, baut, cincin. Lalu biasanya kalau untuk contohnya biasanya itu uang logam, itu bisa diukur dengan jangka sorong. Lalu yang keempat adalah meteran kain, digunakan untuk mengukur panjang kain atau pakaian. Nah, ini adalah alat ukur panjang yang kita kenal di kelas 2. Satuan panjang. Dari alat ukur panjang tadi, kita mengenal satuan panjangnya. Kalau yang di penggaris, tadi kita mengenal cm. Kalau satuan panjang internasional adalah meter. Biasanya, mengukur dengan meteran roll besar, meteran roll kecil itu menggunakan meter. Panjang pintunya berapa meter, panjang tanahnya berapa meter, ya. Kain juga sama, panjang kainnya berapa meter, tidak menggunakan penggaris. Bayangkan saja jika kita mengukur panjang lapangan menggunakan penggaris, ya, tidak akan cepat selesai. Kalau menggunakan meteran roll besar, maka akan cepat selesai, akan langsung ketahuan berapa panjangnya dari sebuah lapangan. Nah, kita sudah belajar tentang satuan panjang. Di sini ada satuan panjang yang lain. Kalau kalian lihat, km, hm, dam, m, dm, cm, mm. Km ini adalah kilometer. hm ini adalah hektometer. Lalu dam ini adalah
dekameter. Yang keempat, M ini adalah meter, lalu DM ini adalah desimeter, CM ini adalah sentimeter, MM ini adalah milimeter. Nah, ketika kita menggunakan menggaris, biasanya adalah sentimeter, sedangkan satuan internasional adalah meter. Jika ingin diubah dari sentimeter ke meter, itu naik anak-anak. 1, 2, naik 2. Setiap kali naik, itu dibagi 10. Jadi kalau 2 kali naik, dibagi 10, dibagi 10. Nah, misalnya seperti ini. Kalau turun, itu dikali 10. Misalnya nih, Pak Richard mau dari meter ke senti. Maka dari meter turun ke desimeter dikali 10, lalu dari desimeter ke sentimeter dikali 10 lagi. Nah, misalnya Pak Richard punya contoh soal 100 cm akan Pak Richard ubah menjadi meter. Maka naik 2 kali. 1, 2 ya. Dari senti ke desi, dari desi ke meter. Nah, berarti kalau naik 1, nolnya dicoret 1 karena dibagi 10. Lalu mau dibagi 10 lagi. Nah, mudahnya coret lagi nolnya 1. Berarti sentimeter ke meter adalah 1 meter. Nah, kalau Pak Richard dari 2 meter ya mau ke sentimeter, berarti 2 meter ini Pak Richard kalikan 10 2 kali, atau Pak Richard beri 0 2 di belakangnya. Jadinya adalah 200 cm ya. 2 dikali 10 20. 20 dikali 10 200. Nah, mengubah satuan panjang cm ke meter itu adalah naik ya anak-anak ya. Kalau 100 cm jadi 1 meter. Nah, coba kita mengubah panjang benda berikut ini ke satuan meter. Sini Pak Richard punya panjang benda meja yaitu 100 cm ya. Akan Pak Richard ubah ke meter. Yang pertama kalian harus kerjakan adalah membuat satuan panjang yang tadi, km, km, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter ya. Itu dibuat, lalu kita lihat sentimeter ke meter itu turun berapa. Sentimeter, desimeter, meter, berarti naik 2 kali. Kalau naik 2 kali berarti dibaginya 100. Kenapa kok bisa 100? Karena dibagi 10 dibagi 10. 10 dikali 10 adalah 100 ya. Dibagi 10, 100 dibagi 10, 10. 10 dibagi 10, 1. Jadi yang nomor panjang mejanya ini 100 meter, 100 cm sama dengan 1 meter. Lalu yang kedua, 200 cm juga sama, dibagi 10. 200 bagi 10 adalah 20. Lalu 20 dibagi 10 lagi, jadi 2 meter. Paham ya anak-anak ya? Kalau naik dibagi 10, kalau turun dikali 10. Setiap naik dibagi 10, setiap turun dikali 10. Kalau naik 1 tangga dibagi 10, kalau turun 1 tangga dikali 10. Nah, kita coba ubah satuan sentimeter ini ke meter. Nah, maksud Pak Richard, kita ubah yang 5 meter ini ke sentimeter. Jadi, kalau tadi ketika naik itu adalah dibagi, maka ketika turun dikali. Meter ke desimeter kali 10, 50. 50 desimeter ke meter
dikali 10 lagi, jadi 500 cm. Ya. Yang B, 3 meter. 3 meter ke desimeter, 10, 30. Lalu desimeter ke sentimeter, 30 dikali 10. Jadi hasilnya adalah 300. Lalu yang ketiga, 10 meter. 10 meter dikali 10 karena ke desimeter. Jadi 100 desimeter. 100 desimeter diubah lagi ke sentimeter, maka harus dikali 10. Jadi hasilnya adalah 1000 cm. Ya. Begitu anak-anak. Nah, tugas anak-anak pada hari ini adalah mengerjakan di buku paket 2E halaman 56 tabel itu ya. Lalu juga sama halaman 56 nomor 3. Dikerjakan di buku paket anak-anak ya. Anak-anak, sekian pembelajaran matematika pada hari ini. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugasnya. Tuhan memberkati, berkah dalam.